Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, ku utus kau mengabdi bagiku. Ku utus kau membalut yang terluka, menolong jiwa syarat berkeluh, menanggung susah dan derita dunia. Ku utus kau berkorban bagiku. Bersyukur kepada Tuhan karena kita saat ini sampai di minggu pertama di bulan Juli ya 2022. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita pagi ini. Kita mengambil waktu saat teduh sejenak, menyerahkan seluruh ibadah pagi ini, supaya ini semua boleh berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan memuji Tuhan dari satu buah pujian, mulutku penuh dengan pujian. Tuhan, Kaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Kita ulang lagu ini sekali lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allahku. Bapa di surga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini pada kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, serta penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan, hingga kami boleh tiba pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh sama-sama berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ini semua boleh jadi atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri.
Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kudus, Allah dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, tema bulan ini adalah Ini Aku, Utuslah Aku, kalau nggak salah. Ini tentu menyangkut pengutusan atau penginjilan ya. Dan tentu saya pernah ada statement dengar bahwa satu khotbah di YouTube, Tuhan itu nggak butuh uang kita, pekerjaannya yang butuh uang kita. Jadi kalau Tuhan itu ya nggak usah kita kasih persembahan pun dia memang nggak butuh. Tapi pekerjaan Tuhan itu yang membutuhkan sokongan dari dana. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan yang bertugas nanti Ibu Narti. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 225 ayat 1, 2, dan 5. Tiap hari ribuan jiwa binasa dalam dosanya, sebab tak kenal Kristus, tersesat tanpa harapan, melangkah dalam kegelapan, menuju neraka, hai tolong segera, jiwa yang sesat terhilanglah, hai tolonglah segera,
kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Grace. Ya tentu karena kita menyesuaikan ibadah kita dengan situasi saat ini, tentu kita tidak bisa menyampaikan pergumulan kita pribadi bagi yang belum menyampaikan. Jadi mungkin nanti Ibu Grace akan membawakan doa-doa yang sudah dipersiapkan, dan kalau misalnya ada beban atau doa-doa pribadi, ya kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing, menyerahkan kepada Tuhan. Baik, sebelum doa syafaat kita akan menyanyikan sebuah pujian, doa mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar, doa orang benar, bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu.
Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah penyertaan Tuhan yang kami rasakan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan mendengarkan setiap permohonan doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden yang selama ini sudah Tuhan tolong memimpin negara ini Tuhan dengan hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami dari atas sampai ke daerah, bahkan sampai ke RT RW Tuhan. Tuhan memberikan orang-orang yang takut akan Tuhan sehingga setiap pemerintahan bisa dijalankan dengan baik. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk Gereja Kemah Injil Tuhan, gereja tempat kami beribadah. Tuhan memberkati gereja kami, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah Tuhan tunjuk, yang sudah Tuhan pilih untuk melayani. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong sehingga kami juga terus setia kepada Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana Rakerwil yang akan diadakan pada bulan Oktober mendatang. Kiranya Tuhan yang mendahului semua, Tuhan yang memberkati setiap hal-hal yang disiapkan, agar Rakerwil ini boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Dan segala program-program yang akan dijalankan, kiranya Tuhan memberkati semua. Ya Tuhan, kami berdoa juga saat ini untuk jemaat-Mu Tuhan, khususnya untuk para sesepuh yang saat ini masih setia untuk hadir di ibadah dan juga yang belum bisa hadir di tempat ibadah Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur untuk Omah Wenas, untuk Omah Simon, juga untuk Omah Wayan dan Omah Jiman yang tidak bisa hadir saat ini, juga untuk Uti, eyangnya Moses. Kami bersyukur Tuhan karena mereka terus menjadi teladan yang baik untuk kami setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati masa tuanya, mereka tetap menjadi berkat dan bersukacita untuk setiap pertolongan-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap keluarga dalam jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Yopi, keluarga Pak Agus, keluarga Ibu Yasinta, keluarga Pak Paul, keluarga Pak Leo, keluarga Pak Gabriel, keluarga Pak Sagit, keluarga Pak Maruli, keluarga Pak Angga, keluarga Pak Julius, juga keluarga hamba-Mu Pak Yoyo Tuhan, yang saat ini sedang berada di kampung halaman. Tuhan menolong Tuhan dalam tugasnya di sana, juga untuk akungnya Hesro yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Kiranya Tuhan menolong supaya hamba-Mu yang kemarin baru dioperasi bisa pulih secara sempurna. Tuhan menolong juga perjalanan hamba-Mu Tuhan yang rencananya akan pulang minggu depan. Tuhan menolong supaya perjalanannya bisa lancar dan semua diberikan kesehatan. Ya Tuhan, kami berdoa juga buat seluruh jemaat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik anak-anak kami Tuhan dalam sekolah maupun dalam kuliah, dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Kiranya Tuhan menolong, menyertai Tuhan, sehingga anak-anak kami tumbuh menjadi anak-anak yang semakin lagi takut akan Tuhan, dan Tuhan boleh pakai masa muda mereka untuk mereka boleh bekerja bagi Tuhan dan dipakai untuk pelayanan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan bersama persembahan yang sudah kami berikan tadi. Tuhan memberkati persembahan ini agar dipakai untuk pelayanan Tuhan, khususnya di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada setiap permohonan doa pribadi maupun permohonan doa keluarga yang belum tersampaikan saat ini, kiranya Tuhan Yesus yang menolong, Tuhan yang mendengar setiap keluh kesah kami Tuhan. Walaupun kami tidak mengucapkannya, tapi kami percaya Roh Kudus yang sudah menyampaikan setiap doa kami ke hadapan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami serahkan sisa ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Jupiter Sepaya.
Sebelumnya kita akan menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 222. Aku dengar Yesus memanggil. Dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, ikut Dia. Yesus Tuhanku. Meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, meski jalanku kelam kabut, saya ikut Tuhanku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, ikut Dia. Yesus Tuhanku. Saya undang Bapak Ibu sudah bangkit berdiri. Kita nyanyikan yang terakhir, ayat terakhir. Dianugerahkannya selamat, dianugerahkannya selamat, dianugerahkannya selamat, saya ikut Tuhanku. Saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, saya mau mengikut Dia, ikut Dia. Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam nama Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur dan limpah terima kasih kepada Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang kami boleh rasakan sepanjang umur hidup kami. Secara khusus seminggu telah berlalu,
kami boleh melewatinya di dalam penyertaan Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur karena kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama meninggikan nama Tuhan lewat ibadah hari ini. Dan di tengah-tengah peribadahan kami pagi hari ini, Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu. Kami rindu mendengarkan kebenaran-Mu lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Kami berdoa biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus membukakan pengertian kami dan membukakan pengertian-pengertian baru dari Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kebenaran-Mu sungguh tertanam dalam hati kami. Dan ini boleh menjadi kekuatan, dorongan semangat bagi kami dalam kami menjalani kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Terlebih dalam panggilan kami sebagai utusan Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini untuk mewartakan kabar baik. Biarlah kiranya firman Tuhan terus mengokohkan kami sehingga kami dimampukan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan angin pengajaran yang kadang membingungkan kami. Tapi kami boleh menjadi saksi Kristus karena kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman itu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh sukacita. Kemarin hari Kamis pagi, Pak Gembala kita, Pak Waluyo, mengirim pesan lewat SMS kepada saya. Dia bilang, Pak Yupiter, tolong sampaikan firman Tuhannya bebas saja. Tapi sekalipun temanya bebas, tapi yang berhubungan dengan PI. Jadi saya memang menunggu-nunggu tema khotbah kita, dan rupanya beliau belum sempat menyusunnya, sehingga beliau menyampaikan pesan itu. Dan memang tema khotbah kita, kalau kita lihat sepanjang tahun ini dari bulan Januari sampai dengan sekarang masih berhubungan dengan tema penginjilan. Bulan lalu kita bicara tentang pengutusan, dan bulan Juli ini tema kita juga seperti disinggung tadi, kita masih bicara tentang pengutusan. Utuslah aku. Nah, dalam kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca dari Perjanjian Baru dari surat 2 Yohanes. Surat 2 Yohanes kita akan bacakan mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Surat 2 Yohanes ini hanya satu pasal saja. Ini merupakan kitab ketiga sebelum kitab Wahyu ya, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru. Surat 2 Yohanes. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan bacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya.
Ayat ke-7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upamu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Ayat yang terakhir, sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikian bacaan firman Tuhan hari ini. Dari bagian firman Tuhan hari ini saya ingin mengajak kita melihat satu atau merenungkan satu tema, yaitu strategi menghadapi ajaran sesat. Nah, apakah tema ini relevan dengan atau berhubungan dengan tugas panggilan kita dalam mewartakan Injil? Saya kira tema ini sangat relevan. Kenapa? Karena di dalam sejarah gereja yang namanya ajaran sesat itu tumbuh berkembang dan menjadi salah satu penghambat dari pemberitaan Injil. Ajaran sesat itu bagaikan ilalang dan gandum kalau kita bisa sandingkan. Dia hidup berdampingan, tumbuh berdampingan. Dan kalau kita menanam gandum atau menanam tanaman yang lain, ini pernah diceritakan di dalam Perjanjian Baru bahwa ilalang dan gandum itu bisa tumbuh bersama-sama. Ketika ilalang dan gandum itu pada saat awal pertumbuhannya masih kecil, dia tidak terlalu nampak, hampir sama. Tapi ketika pertumbuhan itu sudah makin besar, akhirnya ilalang itu akan kelihatan berbeda. Dan ketika ilalang itu dibiarkan, maka lama-lama ilalang itu akan menghimpit gandum, dan gandum itu bisa mati. Dan demikianlah ajaran sesat, dia mirip seperti ilalang. Dan itu sepanjang sejarah gereja itu muncul dan terus bermunculan dan menjadi penghambat dari pemberitaan Injil. Mengapa dia menjadi penghambat? Karena pola atau kerja dari ajaran sesat ini, dia memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Dia memalsukan firman Tuhan, sehingga bagi orang-orang yang tidak bertumbuh, tidak mendalami firman Tuhan, sangat mudah disesatkan. Ajaran sesat atau kita sebut seringkali karena dia ada di sekitar gereja itu disebut bidat. Ini benar-benar menjadi ancaman yang serius dalam pemberitaan Injil. Oleh karena itu hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa pola-pola ajaran sesat ini dan bagaimana cara kita menyikapinya. Bagaimana kita belajar strategi menghadapi ajaran sesat ini. Dan salah satu kitab yang mengulas tentang ajaran sesat ini adalah 2 Yohanes. Selain kitab-kitab yang lain, misalnya surat Petrus yang pertama dan surat-surat yang lain, ada banyak menyinggung tentang ajaran-ajaran sesat. Kalau kita melihat latar belakang dari surat Yohanes ini, khususnya pasal 2, ini surat Yohanes ini ditulis oleh seorang yang menamakan diri dari Penatua, di ayat 2 atau ayat yang pertama. Siapa Penatua ini? Umumnya para penafsir sepakat bahwa yang dimaksud dengan Penatua ini adalah Yohanes, yaitu murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau kita lihat misalnya di 1 Yohanes pasal 1, di sana dinyatakan bahwa murid-murid Yesus termasuk Yohanes ini adalah saksi
saksi mata yang melihat, yang mendengar langsung tentang apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi penatua ini adalah Yohanes, murid yang dikasih Tuhan Yesus. Lalu apa alasan dia menulis surat kepada menulis surat 2 Yohanes ini? Kepada siapa surat ini ditujukan? Di dalam ayat 7 di sana dikatakan surat ini ditujukan kepada seorang ibu, ya. Maksud saya ayat 13, ayat 4 dan 13. Surat ini ditujukan kepada seorang ibu yang terpilih, yaitu seorang ibu Kristen yang mempunyai beberapa anak. Kalau kita mendalami atau melihat nanti bagian-bagian selanjutnya, ibu ini kelihatannya mempunyai banyak anak, ya. Ada 2 alasan kenapa Yohanes menulis surat ini kepada seorang ibu yang terpilih. Ini orang ibu yang percaya, ibu yang sungguh-sungguh berpegang kepada kebenaran. Yang pertama, dalam ayat 7 dia menulis surat ini karena alasan ada banyak penyesat yang ada di tengah-tengah dunia ini. Penyesat ini atau ajaran sesat ini, mereka menyatakan penolakan mereka terhadap kemanusiaan Yesus. Mereka menolak doktrin inkarnasi, doktrin penjelmaan Yesus sebagai Allah yang datang ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat. Dan dalam ini ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang menolak Yesus yang datang menjadi manusia, atau Allah datang menjadi manusia, mereka disebut sebagai antikris. Dan penolakan ini menjadi satu ajaran yang sangat berbahaya, karena kalau diterima maka kekristenan itu akan runtuh. Kenapa? Karena kalau Yesus ditolak sebagai utusan Allah, sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia yang datang untuk membebaskan manusia, maka kekristenan tidak akan pernah ada. Oleh karena itu Yohanes perlu memberitahukan kepada ibu ini bahwa ajaran ini sangat berbahaya. Alasan yang kedua, di dalam ayat 4 dikatakan separuh anak-anakmu hidup di dalam kebenaran. Aku bersyukur karena separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran. Separuh, berarti tidak semua anak dari ibu ini hidup di dalam kebenaran. Ada indikasi mungkin separuhnya lagi mereka belum hidup dalam kebenaran, atau bahkan tidak hidup di dalam kebenaran. Bisa jadi ada yang terpapar dengan ajaran sesat atau penolakan terhadap inkarnasi Yesus. Padahal doktrin inkarnasi ini sangat banyak diajarkan dalam Alkitab. Misalnya di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Di sana Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi bahwa doktrin inkarnasi itu merupakan doktrin yang sangat mendasar, di mana Allah datang ke dalam dunia, menyatakan dirinya dalam wujud manusia Yesus. Dia meninggalkan segala kemuliaannya, meninggalkan segala kealahannya, dan dia rela menjadi manusia agar bisa menyelamatkan kita. Dalam dunia teologi, doktrin ini disebut dengan kenosis. Allah mengosongkan dirinya. Mungkin istilah yang tepat bukan mengosongkan, karena kalau kosong itu artinya kan tidak ada apa-apa, kosong. Padahal di dalam diri Yesus sepenuhnya tidak kosong. Ada Allah di dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Hanya saja Yesus membatasi diri, atau kuasa Allah itu seperti dibatasi di dalam diri Yesus. Jadi barangkali istilah yang tepat bukan mengosongkan diri, tapi membatasi diri. Sehingga di dalam pelayanannya Yesus tetap menunjukkan kesejatian dia sebagai manusia, sehingga dia bisa bergaul akrab, bisa berbicara dengan manusia. Kalau dia tampil sebagai Allah, ya mungkin agak sulit bagi Yesus untuk bisa mendekati manusia. Jadi doktrin kenosis atau penjelmaan Yesus, inkarnasi Yesus menjadi manusia itu menjadi doktrin yang sangat penting. Sehingga di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai 3 ya. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 2 sampai 3 di sana dikatakan dengan sangat jelas, bahkan dengan tegas. Di sana dikatakan siapa yang menolak inkarnasi, siapa yang menolak menyatakan bahwa Yesus datang dari Allah, maka dia disebut
sebagai antikristus. Jadi memang di dalam sejarah para penolak inkarnasi ini menolak menerima Yesus datang dari Allah menjelma menjadi manusia, ini memang terus terjadi sepanjang sejarah. Dan kelompok ini umumnya disebut sebagai golongan Gnostik. Dalam perwujudannya, salah satu kelompok Gnostik ini muncul dalam satu golongan yang disebut dengan Jehovah Witness, ya. Saksi Yehova. Mereka mengutip dalam Filipi. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah, tetapi dia hanyalah ciptaan. Ciptaan yang sulung dari semua ciptaan. Jadi Yesus itu bukan Allah tapi ciptaan. Dan ini sangat berbahaya. Ketika kita memposisikan Yesus bukan sebagai Allah, maka karya penjelmaan dia itu batal. Karena hanya manusia Allah di dalam Yesus yang bisa menyelamatkan manusia. Dan bahayanya bidat-bidat ini tampil selain memutarbalikkan firman Tuhan, dia justru datang menampilkan wajah Kristen. Dia mempertahankan tampilan Kristen. Dan ini menjadi sangat berbahaya. Karena walaupun tampilannya Kristen, tapi ajarannya sangat bertolak belakang dengan inti ajaran iman Kristen. Sangat berbahaya karena dia tampil seperti, orang mengatakan dia seperti singa berbulu domba. Kelihatannya baik. Dan oleh karena itu orang bisa saja terkecoh begitu. Nah, inilah salah satu alasan mengapa Yohanes perlu menulis kepada ibu ini, memberi peringatan termasuk kepada kita, supaya kita perlu berhati-hati dalam panggilan kita sebagai utusan Kristus, untuk kita melihat, mendeteksi ajaran-ajaran sesat ini. Nah, dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, saya ingin mengajak kita melihat 3 strategi yang disampaikan oleh Yohanes untuk menghadapi penyesatan. Yang pertama adalah hidup dalam kebenaran. Dalam ayat 4 di sana dikatakan, aku sangat bersuka cita bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Jadi ternyata hidup dalam kebenaran itu adalah perintah dari Allah. Kalau kita melihat dalam ayat 1 sampai ayat 4, di sana ada 3 sikap orang Kristen. Dan 3 sikap ini bisa menjadi prinsip orang Kristen mengenai kebenaran Allah. Yang pertama ayat 1, hidup dalam kebenaran berarti mengenal kebenaran itu sendiri. Mengenal kebenaran berarti kita tahu, kita paham tentang kebenaran itu sendiri. Nah, kebenaran apa? Kebenaran yang dimaksud di sini adalah kebenaran yang berdasarkan kepada firman Tuhan. Kita tahu, dan kita untuk tahu kebenaran tentu kita perlu membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga kita benar-benar memiliki pengenalan yang benar, tahu pemahaman kita benar-benar kokoh. Yang kedua di dalam ayat 2, arti kebenaran di sini artinya menetap di dalam kebenaran. Artinya menetap dalam kebenaran ini adalah berpegang teguh pada kebenaran itu sendiri, tidak goyah. Kemudian dalam ayat 3 sampai 4, arti kebenaran di sini artinya berjalan dalam kebenaran. Berjalan dalam kebenaran artinya hidup sesuai dengan kebenaran itu sendiri. Hidup sesuai dengan firman Allah. Apa yang dimaksud dengan kebenaran dalam ayat-ayat ini? Saya melihat kebenaran dalam ayat-ayat ini, ayat 1 sampai 4 ini mencakup 2 hal, yaitu kebenaran secara konkret dan kebenaran secara abstrak. Kebenaran secara konkret artinya kebenaran yang bisa dilihat, bisa diamati. Dan ketika kita bicara tentang kebenaran secara konkret, berarti kita bicara tentang sosok Yesus itu sendiri. Kenapa? Karena Yesus itu adalah kebenaran itu sendiri. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Selama hidup di dunia, Yesus benar-benar menunjukkan jati dirinya sebagai pembela kebenaran. Apapun yang dilakukan orang terhadap dia, terutama musuh-musuh dia, para pemuka-pemuka agama yang menolak Yesus, menyatakan dia sesat, bahkan menghujat Allah, tapi Yesus tetap berpegang kepada kebenaran. Dan ketika dia berpegang kepada kebenaran itu, dia tidak pernah mundur sekalipun. Sehingga demi membela kebenaran itu, dia harus mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Kemudian kebenaran secara abstrak ini adalah kebenaran yang diyakini di dalam hati. Dan firman Allah sebagai pusat kebenaran kita, sebagai standar kebenaran kita yang tertinggi, itulah kebenaran abstrak. Di dalam Roma pasal 1 ayat 17 di sana dikatakan, di dalam Injil itu nyata kebenaran Allah. Jadi Injil, kita bicara Injil adalah bicara tentang pribadi Yesus. Di dalam Yesus kebenaran itu menjadi sangat nyata. Dan di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32 di sana dikatakan, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kebenaran tetap tinggal di dalam hati kita, maka kita menjadi orang-orang merdeka. Kita dapat menjadi saksi Kristus yang kuat, karena kita bicara tentang kebenaran yang kita hidup di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kesaksian kita menjadi sangat lemah. Bahkan kita akan sangat mudah disesatkan. Kita melihat contoh misalnya di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 16. Di sana firman Tuhan kepada Hawa, ini satu perintah, bahwa di sana dikatakan semua pohon yang ada dalam taman ini boleh kamu makan, tapi pohon tentang pengetahuan tentang hidup tidak boleh kamu makan, sebab pada saat kamu memakannya kamu akan mati. Itu firman Tuhan kepada Hawa. Tapi kita melihat di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 14, di sana ada iblis yang datang kepada Hawa dan dia memutarbalikkan firman Tuhan. Iblis mengatakan, "Hei Hawa, kamu tidak akan mati, sekali-kali kamu tidak akan mati, tapi kamu akan tetap hidup dan menjadi seperti Allah." Jadi firman Tuhan itu benar-benar diputar-balikan sehingga Hawa goyah. Dan akhirnya Kejadian pasal 3 menjadi momentum dalam sejarah kejatuhan manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa. Mengapa Hawa jatuh ke dalam dosa? Jawabannya karena Hawa tidak tinggal di dalam kebenaran. Hawa tidak berpegang kepada firman Tuhan yang disampaikan kepadanya, sehingga dia goyah dengan ajakan dari si iblis yang memutarbalikkan firman Tuhan. Dia goyah dan mudah disesatkan. Kita melihat juga dalam kasus yang lain, misalnya dalam Matius pasal 4. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan berpuasa selama 40 hari 40 malam, dia dicobai oleh iblis. Tetapi Yesus ternyata tidak bisa goyah, tidak bisa digoyahkan. Kenapa? Karena dia tetap berpegang kepada kebenaran. Karena Yesus tetap berpegang kepada firman Tuhan. Sehingga kita mencatat atau membaca di sana berulang-ulang, Yesus mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Artinya dia selalu melihat ke dalam kebenaran firman Tuhan yang menjadi dasar tindakan dia ketika dia mendapatkan tawaran menggiurkan dari si iblis. Jadi kunci menghadapi ajaran sesat, kunci untuk kita tidak disesatkan, yang pertama kita harus terus berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita pegang akan membuat kita kokoh,
Dan kita dikatakan dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, kebenaran yang tinggal di dalam kita akan memerdekakan kita. Yang kedua, strategi menghadapi ajaran sesat yaitu hidup di dalam kasih. Ayat 5 sana dikatakan, dan sekarang aku minta kepada ibu supaya kita saling mengasihi. Tadi hidup dalam kebenaran dinyatakan sebagai perintah dari Allah. Ternyata hidup dalam kasih juga ini merupakan perintah Allah kepada orang percaya, termasuk kepada kita semua. Hidup dalam kasih itu adalah perintah Allah kepada kita. Dalam ayat 6 dikatakan, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus menuruti perintahnya, yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih sebagaimana kamu telah dengar dari mulanya. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa bukti dari kasih adalah menuruti perintah Allah. Kalau kita menyatakan sebagai orang-orang yang taat kepada Tuhan, maka kita menunjukkan bukti kasih kita kepada Tuhan lewat ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani, dalam pergumulan dia yang begitu berat, bahkan di sana dikatakan peluhnya menetes seperti darah. Dia berada dalam satu dilema yang sangat berat. Apakah dia terus menjalankan misinya, menerima misi dari Allah, atau dia menolak, mundur karena taruhannya adalah nyawa. Sehingga dia berulang kali mengatakan, ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Itu satu pergumulan yang berat. Tapi kita melihat ternyata ketaatan Yesus kepada Bapanya yang mengutus dia itu menjadi satu kunci kekuatan bagi Yesus melewati situasi yang sulit. Sehingga akhirnya dia kokoh berpegang kepada keyakinan dia, kasih dia kepada Allah untuk taat kepada Bapanya. Dia menerima cawan penderitaan itu, dia menerima jalan salib itu, sehingga dia rela mengorbankan nyawanya demi menegakkan kebenaran itu. Dan sikap Yesus inilah yang patut kita syukuri, karena dengan dia menerima jalan penderitaan, jalan salib, maka kita diselamatkan. Di dalam Kisah para Rasul pasal 5 ayat 19, ini satu pergumulan yang berat juga yang dialami oleh Petrus. Petrus ini adalah murid Yesus yang begitu gigih memberitakan Injil kemana-mana. Tapi karena kegigihannya itu menyaksikan tentang sosok Yesus sebagai Allah yang menjelma menjadi manusia, sebagai juru selamat satu-satunya lewat pengorbanan di kayu salib. Justru karena sikapnya inilah maka dia menjadi target serangan daripada tokoh-tokoh agama pada saat itu. Dia dihadapkan kepada mahkamah agama dan dia disidang langsung oleh imam kepala. Imam kepala yang menolak inkarnasi Yesus, menolak ajaran tentang Allah menjelma menjadi manusia. Dan di dalam sidang itu imam kepala ini mendesak, tinggalkan ajaran itu. Kalau enggak kamu akan mengalami masalah yang besar. Tapi apa yang dilakukan dikatakan Yesus pada saat itu? Apa yang dikatakan oleh Petrus ketika dia mendapatkan desakan dan ancaman seperti itu? Dalam Kisah para Rasul 5 ayat 29, di sana Petrus menjawab, adalah lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Ini satu sikap yang sangat tegas. Dia bilang lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Artinya dengan pernyataan ini dia siap menanggung resiko apapun. Tapi Allah meluputkan dia sehingga saat itu dia tidak mengalami satu tindakan yang berat atau misalnya ancaman terhadap dirinya.
Justru ketika dia berani menyatakan kebenaran, Allah membela dia dan akhirnya dia terus mampu menjadi pewarta Kristus di dalam sepanjang kehidupannya. Jadi keteguhan hati Petrus menaati firman Tuhan, ini adalah bukti bahwa kasihnya kepada Allah itu sungguh tidak tergoyahkan. Ia tidak gentar meskipun nyawa menjadi taruhannya. Dia tetap berpegang kepada kebenaran itu. Dia mengatakan lebih baik taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Itulah sikap strategi untuk menghadapi ajaran sesat. Kita tunjukkan kasih kita kepada Allah lewat ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, strategi kita menghadapi ajaran sesat adalah hidup dalam kewaspadaan. Dalam ayat 8 dikatakan, waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upamu sepenuhnya. Waspadalah. Ya, mungkin kita ingat satu iklan atau pesan sosial ya di televisi dari Bang Napi ya. Katakan waspadalah, karena kejahatan bukan hanya karena ada niat, tapi kejahatan terjadi karena ada kesempatan. Yang dimaksud dengan waspada dalam ayat ini artinya jagalah dirimu sendiri, jaga dirimu baik-baik atau periksa dirimu. Itu arti dari waspada. Nah, terkait dengan kewaspadaan ini, Rasul Yohanes mengingatkan dua hal penting. Kenapa kita harus waspada? Dua hal penting yang disampaikan oleh Yohanes ini menjadi satu awasan bagi kita, supaya ketika ajaran sesat itu datang kepada kita, ketika pengajar-pengajar sesat datang kepada kita, dan itu tidak bisa diprediksi kapan saja bisa ada datang ya. Di rumah ada orang datang dari rumah ke rumahnya mengajarkan ajaran sesat. Nah, ketika ada pengajar-pengajar sesat datang ke dalam rumah kita, Yohanes menyatakan ada dua sikap yang bisa kita lakukan kepada mereka. Dalam ayat 10 dikatakan yang pertama adalah jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu. Itu sikap yang pertama. Jadi kalau ada orang datang membawa ajaran sesat, Yohanes bilang jangan kamu terima dia di dalam rumahmu. Dan sikap yang kedua, jangan memberi salam. Ini luar biasa nih, sangat tegas. Saya beberapa tahun yang lalu ada sepasang pemuda ya, laki dan perempuan, dan itu memang tipikal ciri khas dari Jehovah Witness atau saksi Yehova yang datang ke rumah begitu ya. Dan mereka memperkenalkan diri dari perusahaan multinasional dan lain sebagainya, tapi ujung-ujungnya mereka menyampaikan ajaran sesat, penolakan terhadap Yesus sebagai Allah. Nah, kita harus tolak yang demikian itu. Yohanes bilang jangan terima di rumahmu, bahkan jangan memberi salam. Artinya apa? Maksudnya kita jangan memberi kesempatan untuk para pengajar sesat itu membicarakan ajarannya. Dan ini menjadi satu sikap yang paling tepat menghadapi pengajar sesat. Intinya jangan kita bergaul dan memberi kesempatan kepada mereka. Apalagi kalau kita tidak berakar di dalam firman Tuhan. Ini sangat mudah kita bisa digoyahkan, bahkan dibawa mengikuti ajaran itu. Ingat kejatuhan Hawa ya di Taman Eden. Dia jatuh karena awalnya dia memberi kesempatan, dia memberi perhatian, dia memberi waktu kepada tawaran iblis. Kalau dia tidak memberi kesempatan, dia tidak memberi waktu, maka kejatuhan dia itu tidak akan pernah terjadi. Jadi jangan memberi kesempatan, jangan memberi waktu, jangan memberi angin kepada orang-orang yang bicara menyimpang dari kebenaran
firman Tuhan. Kita ingat sosok Yusuf ketika dia berada di rumah Potifar. Kenapa dia bisa menang dari godaan istri Potifar? Karena dia tidak pernah memberikan kesempatan, tidak memberi waktu kepada ibu Potifar ini untuk menyampaikan rayuannya. Dia lari, bahkan dikatakan ya, walaupun pada akhirnya dia difitnah dan akhirnya masuk penjara. Jadi tidak memberi kesempatan apapun, sehingga Yusuf terhindar dari tindakan atau perbuatan yang melanggar firman Tuhan, dan dia jatuh ke dalam dosa. Jadi waspada ini menjadi kunci strategi yang ketiga untuk menghadapi ajaran sesat. Kenapa kita harus waspada? Karena firman Tuhan mengatakan iblis itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari kesempatan yang tepat untuk menerkam setiap mangsanya. Jadi kewaspadaan kita harus ekstra setiap saat. Kita dapat menggunakan segenap perlengkapan senjata Allah. Dan salah satu perlengkapan senjata Allah untuk menangkal serangan dari si penyesat adalah ketopong kebenaran, yaitu firman Tuhan. Karena itu penting sekali bagi kita untuk terus kita berakar di dalam firman Tuhan. Karena kewaspadaan kita tanpa didasari oleh keyakinan kita akan kebenaran, maka itu tidak akan kuat. Jadi dari ayat 1 dan dari ayat 8, tindakan konkret dari kewaspadaan yang bisa kita lakukan adalah menjaga, memagari kehidupan kita agar kita selalu berada dalam ekosistem yang sehat, yakni selalu berada dalam lingkup iman Kristen, selalu berada dalam komunitas kehidupan iman Kristen. Ini penting sekali, karena kalau kita berada di lingkungan yang salah, maka kita tidak akan kuat. Kalau kita berada dalam satu komunitas yang benar, komunitas iman yang saling menopang, seperti persekutuan kita di gereja ini, di KTB dan lain sebagainya, kita bisa saling memberikan penguatan, topangan, sehingga kita boleh kuat di dalam Tuhan. Jadi komunitas, hidup dalam komunitas orang beriman, kita tetap mengalokasikan waktu untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan menjadi satu kekuatan bagi kita. Ingat firman Tuhan mengatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita bergaul dengan penyesat, mungkin awalnya kita masih bisa kuat, kita masih berpegang. Tapi kalau lama-lama, mungkin benteng keyakinan iman kita juga bisa goyah. Oleh karena itu pesan dari Yohanes untuk kita waspada. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jangan menerima dia datang ke rumah kita, bahkan memberi salam. Artinya jangan beri toleransi kepada iblis sehingga kita bisa tersesat. Sebagai kesimpulan, pengajaran sesat ini telah menjadi hambatan dalam pemberitaan Injil, dan dia telah menghantui gereja di sepanjang abad. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang diutus oleh Tuhan menjadi saksinya, ada 3 strategi yang kita bisa tempuh untuk menangkal datangnya hamba-hamba iblis, yaitu para pengajar sesat itu. Yang pertama, kita hidup dalam kebenaran Allah, yaitu tetap berpegang teguh pada pengajaran firman Tuhan. Yang kedua, kita tetap hidup dalam kasih yang terwujud dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan atau kepada perintah Allah. Dan yang ketiga, kita tetap hidup dalam kewaspadaan dengan prinsip tidak memberi toleransi, tidak memberi kesempatan apapun kepada para pengajar sesat. Itulah 3 strategi
yang harus kita lakukan sehingga kita mampu menghadapi pengajar-pengajar sesat dan kita menjadi saksi Kristus yang kokoh. Jika ketiga hal ini kita lakukan, maka yakinlah kita akan dimampukan menjadi saksi Kristus yang tangguh. Karena itulah panggilan kita, yaitu berpegang pada kebenaran dan mewartakan kebenaran itu, yaitu kebenaran Allah kepada dunia ini, sehingga banyak orang diselamatkan. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita, memberikan dorongan semangat bagi kita dalam panggilan kita sebagai utusan Kristus, sehingga kita menjadi saksinya yang hebat di tengah dunia ini, lewat peran kita dimanapun kita berada. Mengakhiri renungan hari ini, kita akan berdoa, bersyukur atas firman Tuhan. Dan secara khusus hari ini doa firman Tuhan saya minta kesediaan dari Bapak Agustinus Lase ya, bersyukur atas firman Tuhan, sekaligus berdoa menutup ibadah kita hari ini, dan berdoa buat yang berulang tahun ya. Yang berulang tahun hari ini adalah Bapak Jupiter ya. Karena kalau saya mendoakan diri saya sendiri itu namanya jeruk makan jeruk gitu ya. Jadi saya minta kesediaan Pak Agustinus untuk bersyukur atas firman Tuhan hari ini, sekaligus mendoakan yang berulang tahun dan sekaligus doa berkat. Mari Pak, silakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami terima, yang telah kami dapatkan, yang telah kami serap melalui pemberitaan yang kami terima pagi hari ini. Tuhan Yesus, biar kami menjadi pelaku dari firman-Mu untuk tetap dapat berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Pendirian kami, ukuran kami, standar kami adalah kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang kami pegang, dan itulah yang menjadi ukuran bagi kami ketika kami berhadapan dengan apapun, entah meyakinkan kami entah tidak. Sejauh itu bertentangan dengan firman Tuhan, kami harus berani untuk menolaknya dan tidak sama sekali membuka diri padanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang telah memberitakannya. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati pekerjaannya dan segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan kepada hamba-Mu. Kami juga berdoa khusus mengucap syukur untuk ulang tahun, pertambahan usia yang Tuhan sudah berikan, sudah anugerahkan sepanjang 1 tahun yang telah berlalu dan hingga saat ini. Tuhan, ini pemberian Tuhan, ini pemeliharaan Tuhan, ini perlindungan Tuhan atas hamba-Mu. Terpuji Engkau, dipermuliakan Engkau. Dan biarlah terus menerus perlindungan-Mu, kehadiran-Mu dalam hidup hamba-Mu semakin nyata dan semakin dirasakan, dialami oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang dari mengakhiri ibadah kami, dan kami akan pulang. Dan kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus bersama dengan kita dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Amin. Yesusku, terima kasih. Silakan Bapak Ibu ambil saat teduh sejenak. Tuhan memberkati.